Lalu ada kasus khusus. Kasus khususnya apa? Ada yang namanya tanah wakaf. Ada yang tahu tanah wakaf itu apa? Pernah dengar? Wakaf. Tanah wakaf. Kenapa? Biasanya tanah wakaf itu digunakan untuk apa ya? Tanah wakaf. Digunakan biasanya buat Gimana? sekolah Untuk atau sekolah. yayasan Oke. gitu nggak sih, Kak? Terus apa lagi? Eh, Ya kan, betul. tempat ibadah. Hmm. Oke, jadi tanah wakaf itu seperti ini. Tanah wakaf itu adalah tanah yang dimiliki oleh masyarakat, ya. Siapapun bentuknya, apakah itu masyarakat adat, masyarakat daerah, maupun masyarakat biasa, yang kita memberikan atau haknya atau memberikan area tersebut kepada pemerintah untuk digunakan sebagai fasilitas bersama. Yang paling banyak kita temui itu biasanya tanah wakaf itu untuk pemakaman umum. Jadi siapapun yang meninggal di area tersebut boleh pakai tempat itu, misalnya gitu ya. Atau ada juga yang menghibahkan itu untuk dipakai sebagai taman kota, misalnya. Atau dipakai juga sebagai fasilitas dalam satu kelompok. Di situ misalkan balai warga di situ, atau misalkan ruang terbuka hijau di situ, gitu. Itu namanya tanah wakaf. Yang artinya pemerintah sebenarnya tidak perlu membeli, ya, tetapi diberikan sebagai bentuk donasi dari masyarakat kepada pemerintah. Nah, dalam kasus tanah wakaf ya, kita artinya pemerintah itu mendapatkan sejumlah tanah tapi tidak melalui proses pembelian gitu ya. Nah, kalau kayak seperti itu cara mengakui di laporan keuangan gimana, Pak? Kan kita nggak ada nilai uangnya gitu ya. Apakah harus disetarakan dengan nilai uangnya? Iya. Jadi misalkan tanah itu, misalkan kita dapat 1 hektar, dia setara berapa sih? Misalkan setara 1,5 triliun misalnya gitu ya. Berarti di laporan keuangan pemerintah itu akan bertambah nilai asetnya nambah 1,5 triliun. Tetapi tidak ada uang kas yang keluar. Masuknya di mana? Ada di dalam catatan laporan keuangan. Jadi tanah ini merupakan pemberian atau wakaf dari siapa gitu. Boleh atas nama perorangan, boleh atas nama perusahaan gitu ya, atau boleh nama institusi. Jadi tetap harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan karena itu bukan didapatkan melalui akses pembelian. Contohnya gitu ya. Contoh misalkan kita melalui ada pembelian tanah ya. Misalkan tanggal 15 Juni Pemda membeli sebidang tanah dari warga yang dipakai untuk kantor ya. Nilai tanahnya misalnya 1,2 M, pajak untuk pembelian tanah tersebut 72 miliar, 72 juta gitu ya. Biaya notaris dan balik nama total-total 30 juta dan ada panitia pengadaan dulu ya. Ada surveinya dulu itu habisnya sekitar 60 juta. 6 juta ya. Jadi total biaya selain dari pembelian tanah itu ada 72 sama 30, 102 sama 6. Jadi ada 108 juta dan juga ada pengecekan pemeriksaan dokumen-dokumen dan sebagainya itu 5 juta. Nah, semua ini dianggarkan secara tunai. Kalau kita ketemu transaksi seperti ini bagaimana gitu ya? Yang pertama kita harus mencatat berapa sih nilai tanah itu sebetulnya. Nilai tanah itu kita dapatkan dari mana? Dari tanah yang kita beli sampai dia siap dipakai. Nah, jadi bukan cuma belinya doang, sampai dia siap dipakai. Artinya apa? Ketika kita beli, kita balik nama dulu. Berarti masuklah di situ biaya notaris dan balik nama. Kemudian kita bayar pajaknya dulu sebagai bukti pembelian. Kemudian ada juga pemeriksaan dari mulai pengadaan, sertifikat dan sebagainya sampai semuanya clear dari Badan Pertanahan. Jadi total-total yang kita keluarkan adalah 1,3 miliar, gitu ya. Nah, nilai 1,3 miliar ini kita anggap sebagai nilai perolehan mendapatkan tanah tersebut sampai dia siap dipakai dan sudah atas nama pemerintah daerah yang membeli. Gitu. Jadi nilai tanahnya bukan cuma 1,2, tetapi dengan semua biaya yang melekat sampai tanah tersebut jadi hak milik sepenuhnya. Itu contoh yang pertama. Contoh lain bagaimana kalau kita dapatnya dari pemberian, hibah atau donasi gitu ya. Contoh yang berikutnya adalah misalkan kita dapat hibah tanah atau dalam bentuk wakaf tadi untuk penggunaan sebagai gedung sekolah dasar. Jadi tanah kosong udah pakai deh buat bikin bangunan buat sekolah dasar. Mungkin biar SD di situ gratis gitu ya. Tanahnya dikasih dari pemerintah dan dari warga. Nah, tanah tersebut nilai wajarnya adalah 500 juta. Ya mungkin tanah di kampung kan, jadi masih murah gitu ya.
Nah, kalau ada kejadian seperti ini bagaimana? Apa yang harus dicatat? Maka dia tetap menambahkan nilai aset tetap tanah 500 juta. Tetap nambah karena ada nilai yang boleh diklaim oleh pemerintah. Tetapi untuk kreditnya dia tidak pakai uang tunai, nggak beli kan dia. Dia mendapatkan yang namanya hibah. Jadi dianggap sebagai sejenis pendapatan ya atau penerimaan, tetapi sifatnya dari hibah. Hibah ini masuknya ke laporan operasional, maka di situ dikasih keterangan LO gitu ya. LO ternyata dia masuk ke laporan pendanaan nanti, laporan operasional. Kemudian untuk peralatan dan mesin, konsepnya sama. Mau tanah, mau semua aset tetap konsepnya sama. Ketika bertambah akan nambah di debit. Kalau ada beli tanah dan mesin, sorry, di peralatan dan mesin itu juga sama. Berarti nanti aset tetapnya akan bertambah. Nilai peralatan dan mesin akan meningkat di bagian debit. Kreditnya kita tinggal pakai apa? Kalau tunai berarti uang kas yang keluar. Kalau nyicil berarti nambah utang kan gitu. Jadi sistemnya sama. Baik itu mau terjadi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah nggak ada bedanya. Jadi ini tidak akan membuat perbedaan sekalipun misalkan ini nanti kalian jadi pegawai pemerintah, jadi PNS gitu ya, tiba-tiba ditempatkan dari pusat ke daerah gitu atau dari daerah pindah ke pusat, jurnalnya akan tetap sama. Kalau kalian di bagian keuangan. Yang lain-lain juga sama. Kalau pemerintah mendapatkan peralatan dan mesin, tetapi bukan atas pembelian, tapi dari donasi gitu, dikasih gitu. Biasanya kan ada contoh ya, yang sering nih, yang sering saya temukan tuh kalau peralatan dan mesin itu misalnya contoh kayak apa itu namanya kebun binatang. Kebun binatang itu mereka dapat peralatan pemeliharaan hewan dari mana? Dari pusat studi misalkan dari Jerman. Contoh kalau di Ragunan itu ada Pulitzer ya. Pulitzer itu dia dapat stok misalkan untuk area apa namanya bird cage-nya itu dapat dikirim dari Jerman, gratis tuh. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Dia dapat peralatan dan mesin sebagai aset, kreditnya apa? Pendapatan hibah. Karena dikasih donasi dari negara lain. Kalau dari hutang bagaimana? Tinggal kreditnya pakai kewajiban atau pakai hutang. Nah, hutangnya apakah hutang pembiayaan ke bank atau ke perusahaan atau mungkin ke pribadi ya? Tinggal dituliskan aja. Pokoknya dia adalah bentuk kewajiban atau bentuk hutang yang harus dilunasi. Contoh kasus ya. Contoh kasusnya di sini pemerintah provinsi membeli 10 unit komputer ya. Nilai komputernya 70 juta dan pakai biaya instalasi ya. Jadi masih bayar biaya instalasi. Kemudian ada honor untuk panitia pengadaan dan juga perjalanan dinas untuk survei itu sekitar 2.400.000 dan 500.000. Nah, anggaplah semuanya dibeli secara tunai, maka total yang harus kita bayarkan untuk 10 unit komputer ini bukan 70 jutanya doang ya 70 juta ditambah biaya instalasi sampai dia siap ya siap dipakai bisa langsung dipakai ngetik nyimpan dan sebagainya tambah 1,1 ditambah 2,4 ditambah 500 jadi total-total dia harus mencatat nilai peralatan dan mesin yang masuk itu sebesar 74 juta jadi on average satu komputer itu setara 7.400.000 kan gitu karena dibagi 10 nanti kan 1,1 itu bukan per komputer ya tapi semua instalasi gitu. Nah, kalau dia tunai berarti dia tinggal keluar uang kasnya sebesar itu. Sampai di sini ada kesulitan? Sama ya konsepnya tanah, peralatan mesin sama konsepnya. Berikutnya adalah untuk gedung dan bangunan. Nah, gedung dan bangunan ada beberapa klasifikasi. Ya, di dua pertemuan sebelumnya kita sudah lihat detail klasifikasinya. Ada yang dipakai buat kantor, ada yang dipakai buat rumah dinas, ya, ada yang dipakai buat tempat ibadah. Ya, tempat ibadah yang tercatat di Pemda itu bebas dari pungutan pajak. Contoh misalkan gereja, masjid, ya, wihara, kalau dia tercatat resmi di Pemda, itu bebas dari pungutan biaya, termasuk pajak bumi dan bangunannya. Ya. Kemudian ada menara. Menara itu nggak tahu kalau di sini ada nggak menara air gitu. Adanya menara BTS doang di sini. Ya, buat komunikasi. Kalau di sini paling banyak menara server, ya. Tapi kalau di daerah menara air.
Kenapa? Karena jaringan air itu nggak sama. Kalau kita kan mungkin dari deket ya, deket dengan sumber gitu. Bahkan suka banjir gitu kan, kelebihan air gitu ya. Tapi kalau daerah gunung kan nggak bisa. Mereka kan harus bikin tower sendiri untuk mengalirkan ke tempat yang lebih jauh. Kemudian ada juga bangunan bersejarah. Contoh museum, kemudian monumen-monumen, termasuk Monas gitu ya. Makanya jangan heran kalau banyak museum dan monumen itu lebih cenderung lebih rendah ya biaya masuknya. Bahkan ada yang gratis. Kalaupun bayar, bayarnya masih murah. Contoh kalian ke museum uang itu kan gratis tuh. Asal pakai kartu mahasiswa, misalnya gitu ya. Kalau misalnya ke Monas bayar gitu. Kalau misalkan ke apa namanya? Kayak ke Ragunan itu bayar gitu ya. Tapi kan lebih murah tetap bayarnya. Jadi tetap ada bantuan dari pemerintah. Gudang termasuk juga museum. Nah, kalau ada kejadian seperti ini bagaimana? Ketika ada pembelian, maka sistemnya sama seperti kita beli tanah untuk keperluan tadi. Ya. Jadi nilai asetnya akan bertambah, tapi dalam hal ini adalah gedung dan bangunan. Ya. Kita beli gedungnya, kita beli tanahnya. Bisa jadi tanahnya dan gedungnya itu punya hak kepemilikan yang berbeda. Banyak contoh kasus itu perbankan, misalkan kayak Bank Mandiri, Bank BRI yang dia punya banyak jaringan di daerah ya. Mereka cuma beli gedungnya doang, nggak beli tanahnya. Tanahnya tetap miliknya warga, jadi kayak dia sewa tanah, tapi gedung atasnya mereka bangun sendiri. Kenapa begitu? Ya mungkin sistemnya lebih murah, jadi suatu saat kalau mau pindah kantor kan lebih gampang ya. Nggak harus jual tanahnya gitu. Kalau harus beli tanah dan gedung mungkin terlalu tinggi ya. Belum tentu dapat nasabah yang gede di situ. Jadi kebanyakan tanahnya itu mereka sewa, gedungnya itu mereka bikin sendiri, dirapikan sendiri. Sistem seperti ini juga berlaku ternyata di retailer ya, di Indomaret, Alfamart. Mereka nggak beli tanah kan, mereka sewa doang. Tapi dalam rukonya itu etalasenya disetting sama mereka supaya tampilannya semua sama. Pasti sama tampilannya, nggak mungkin beda gitu. Ya ukurannya begitu-begitu aja, settingan raknya ya sama gitu. Kan dia beli apa namanya tempatnya itu yang dibuat secara identik, tapi tanpa memiliki kepemilikan atas tanah. Kita lihat di sini jurnal baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah relatif sama, tidak ada yang berubah. Kalau mau dengan cara pendanaan pakai hutang juga sama juga gitu ya. Aset tetapnya nambah, tapi kreditnya juga bertambah, hutangnya bertambah. Contoh yang pertama di sini adalah kalau kita beli gedung kantor, ya. Misalnya nih, Pemda beli gedung kantor dengan harga beli, dia beli gedung dan tanahnya ya. Tanahnya beli harganya 8 miliar, gedung kantornya 12 miliar. Ya berapa lantai saya nggak tahu, tapi kalau harganya lebih gede daripada tanah, pasti dia tinggi sekali. Minimal 6-7 lantai gitu kan. Ada biaya notaris, biaya balik nama, kemudian ada juga pajak yang harus dikeluarkan. Maka total untuk pembiayaan ini kita bisa catat nilai perolehan untuk gedung perkantoran termasuk tanahnya gitu ya. Termasuk tanahnya itu ada sebesar 22 miliar. Jadi semua yang kita butuhkan. Nah, kalau ini kan total ya, tanah dan gedung 22 miliar. Nah, sekarang di akuntansi, account-nya beda. Tanah punya nomor akun sendiri, bangunan punya nomor akun sendiri. Gimana caranya gitu ya? Sedangkan biaya untuk notaris, balik nama, dan pajak itu adalah biaya bersama, joint cost. Nah, sistemnya kita pakai proporsional. Ya. Totalin dulu semuanya, ketemu 22,6 ya. Kemudian kita hitung proporsinya. Proporsinya dari mana? Proporsi tanah dan gedung berapa? 8 sama 12 M. Total-total ada 20. Berarti dari total biaya tersebut, 8/20 itu punyanya tanah. Sedangkan 12/20 itu punyanya gedung. Nah, nanti akan muncul pertanyaan berikutnya. Loh Pak, nanti di struknya kok kan nggak sama nih struknya. Nah, di struknya itu harus kita hitung ya. Di totalnya berapa, terus kita buat rincian yang terpisah. Itu sebagai catatan bukti transaksi bahwa kita melakukan pemisahan secara manual. Yang pasti dia proporsional ya, proporsional. Kalau di situ kan nanti dapat tuh harga notaris dan biaya balik nama itu juga sesuai dengan proporsinya. Kemudian pajaknya juga sesuai dengan proporsinya. Jadi dengan pemisahan ini kita menemukan nilai bahwa ternyata tanah
netnya itu adalah 8,8 miliar. Ya, 824 juta itu sebagai biaya untuk balik nama dan termasuk juga pajak. Sedangkan untuk bangunan ya dia nambah 1,2 miliar untuk balik nama dan juga pembayaran atas pajaknya. Suatu hari akan muncul juga masalah baru. Misalnya kalau kita bicara dengan aktuaria gitu kan, nilai dari yang tercakup di pajak dan balik nama itu kan tidak dipisahkan secara proporsional. Artinya secara realistis nilainya nggak mungkin sama segitu ya. Jadi kalau kalian sekali ngurus balik nama misalkan 60 juta gitu, maka ini dengan dua transaksi harusnya 120 juta kan gitu. Nah, tetapi secara akuntansi kita tetap bisa klaim selama kita punya catatan pemisahan. Selama kalian punya detail penghitungannya itu boleh-boleh aja. Itu secara hukum sah gitu ya. Nah, dengan kasus yang ada tadi, ketika kita catatkan dalam penjurnalan, kita sudah pisahkan. Aset tetap tanah nambahnya 8,8, aset tetap gedung nambahnya 13,2, dan uang yang keluar untuk transaksi tersebut sebesar total yang kita keluarkan untuk pembiayaan tanah dan gedung, 22,06 miliar. Jadi masih balance ya, debit dan kreditnya. Karena kita hitung sesuai dengan proporsional. Ini kalau kasusnya belinya secara tunai. Ya. Kalau nyicil gimana? Ya, kalau nyicil gimana? Kalau gedung dan tanah nyicil gimana? Ada nggak uang kas yang keluar dulu? Ada, DP namanya, uang muka. Nah, kasusnya kita bisa lihat seperti ini. Misalnya ya, gedung kantor ini nilai totalnya 6,5 miliar, termasuk nilai tanah 2 miliar di dalamnya. Berarti gedungnya 4,5, tanahnya 2. Tapi dia sudah bikin uang muka, DP-nya 2,5. Nah, 2,5 ini kan untuk tanah dan bangunan. Ketika kita mau mecahin di penjurnalan gimana? Berapa DP tanah, berapa DP bangunan? Kira-kira bisa nggak? Dengan sistem yang tadi bisa nggak? Bisa. Dengan sistem yang tadi kita hitung juga proporsional. 2,5 itu berapa kalau untuk tanah? Oke, tanah berarti 2/6,5. Bangunan berarti 4,5 per 6,5. Gitu. Jadi 2,5 itu DP-nya itu sudah pasti bisa masuk ke sana. Berikutnya setelah tanah dan bangunan ada lagi elemen yang lebih kecil, yaitu untuk bikin jalan, irigasi, dan jaringan. Ini nilainya biasanya lebih kecil daripada tanah dan bangunan dan jumlahnya lebih banyak gitu ya. Kalau gedung, bangunan, tanah itu kan paling sekali beli nilainya udah gede, tapi satu kali itu nggak mungkin setiap tahun dia beli tanah gitu ya. Tapi kalau jalan, irigasi, dan jaringan hampir setiap tahun itu terjadi. Ya, pembetulan jalan gitu, jalan raya aja hampir setiap tahun kan kalau mau lebaran pasti dibenerin. Ntar sebelum lebaran rusak lagi gitu ya. Tahun depan benerin lagi gitu. Apalagi yang jalan-jalan lebih kecil gitu ya. Mungkin setahun bisa 2 kali, 3 kali. Jadi ini pasti akan sering terjadi. Nah, di situ ada biaya yang akan muncul. Misalnya ada kontrak untuk bagaimana cara mengawasi, monitoring. Jangankan jalan ya, gorong-gorong aja itu dia punya anggaran untuk mengawasi 200.000 per bulan untuk si pengawas ya. Pasti. Nah, itu pungutan liar namanya. Karena aslinya semua sudah ada anggarannya. Tinggal pada saat itu, misalkan jalan depan rumah kalian rusak nih. Tapi pemerintahnya nggak menganggarkan nih untuk tahun itu. Atau anggarannya udah habis. Ya mau nggak mau swadaya masyarakat gitu. Kalau itu bukan pungutan liar, tapi memang dari warga sendiri gitu ya. Tapi kalau dari pemerintah minta ke warga, nah itu nggak boleh harusnya. Mereka pasti bikin pengadaan. Kalau misalkan nggak ada, ya dia akan tunda ke tahun depannya. Memang nggak enaknya akan rusak, tapi memang tidak ada pembiayaannya kan gitu. Kecuali kalian memang mau sendiri. Itu kalau di luar komplek ya. Kalau di dalam komplek nggak bisa. Itu masih tanggung jawab warga.
Nah, sekarang lihat dulu areanya itu di mana gitu. Jalan umum ataukah jalan milik perumahan? Kalau jalan milik perumahan ya nggak boleh dong. Itu tanggung jawab developer sama warga. Itu harusnya bayar, harus bayar. Kecuali nih, contoh jalan Es Parman ada lubang gede. Nah, itu milik pemerintah yang kerjain. Jalan depan sekolah, itu jalan bersama atau jalan umum? Maka jalan umum harusnya miliknya pemerintah yang biayain. Kalau sekolah di dalam komplek enggak ya? Sekolah di dalam komplek bukan ya? Kalau sekolah kan ada yang lokasinya di luar komplek perumahan, ada yang di dalam komplek perumahan. Kalau di dalam komplek perumahan itu tidak, itu masih tanggung jawab developer. Karena dia ngasih izin sekolah berdiri di situ. Harusnya nggak boleh, sekolah itu di luar area perumahan, gitu. Harusnya. Makanya coba lihat ya, sekolah negeri itu pasti nggak pernah di dalam perumahan. Nah kalau sekolah swasta dia pakai rumah dijadikan sekolah, ya boleh. Ruko dijadikan sekolah, boleh-boleh aja. Tapi itu tanggung jawab developer. Beda ya, beda cerita ya itu ya. Beda cerita gitu. Orang di tempat saya itu ada sekolah SD, depannya ada lapangan balai warga. Balai warga itu miliknya pemerintah. Jadi kalau anak SD negeri olahraga di situ boleh. Tapi kalau anak SD swasta olahraga di situ, warganya yang protes. Karena itu dibangun dari uangnya pemerintah. Jadi yang berhak menggunakan itu adalah yang pemiliknya SD negeri. Kalau yang swasta enggak, dia harus bikin area sendiri, area olahraga sendiri. Paham ya di situ ya? Jadi bukan diskriminasi karena warga yang tahu ya merasa ini kan bukan dari kalian, ini dari pemerintah. Jadi dipakai yang ikut fasilitasnya pemerintah. Kalau dari swasta boleh pakai di situ, nah itu udah pasti tuh RT RW-nya dapat komisi. Itu udah pasti karena boleh masuk kan, boleh izin gitu. Nah, contoh kasusnya kalau mau bikin jalan, ini contoh ya, ada pembangunan jalan sepanjang 100 kilometer ya, ada nilai kontraknya 500 juta. Itu termasuk pembebasan jalan ya. Pembebasan tanah dan sebagainya itu butuh waktu sekitar 8 bulan. Jadi di situ untuk bangun jalannya aja 500 juta, untuk pembebasan tanahnya 100 juta. Jadi total uang yang akan keluar di situ adalah 600 juta. Tapi ingat ini butuh waktu 8 bulan. Nah, sekarang kalau dia catatnya per bulan ya berarti tinggal kalian bagi per bulannya. Kalau dalam mau dicatatnya satu kali sampai proyek itu selesai ya berarti boleh langsung satu kali. Ini tergantung dari sifat transaksi yang mau dibukukan. Kalau ternyata 4 bulan di tahun ini, 4 bulan di tahun depan, berarti kalian harus catatnya per 4 bulan per 4 bulan. Karena beda periode. Jadi pastikan dulu periodenya bagaimana. Itu kalau jalan. Kalau irigasi jaringan juga sama. Ya, tinggal tulis saja dia berapa nilainya, kemudian nilai yang dikeluarkan berapa. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kurang lebih sama. Tidak ada yang berbeda. Tanah sudah, bangunan sudah, gedung sudah, jalan irigasi jaringan udah. Sekarang kita ngomongin aset tetap yang lain ya, yang bisa kita dapatkan melalui izin-izin dan juga pembiayaan. Aset tetap lainnya gitu ya. Contohnya apa gitu ya? Misalnya kita mau membelikan hak misalnya hak royalti gitu ya, atau misalnya kita beli hak klasifikasi itu boleh. Itu yang penting berapa nilainya tercatat di situ, keluarkan sesuai dengan jumlahnya. Kalau dapatnya dari hibah itu juga bisa. Tinggal kreditnya hibah ya, pendapatan hibah. Contoh kasus ya, misalnya kita mau melakukan renovasi, berarti kita nggak beli gedung kan, nggak beli tanah kan, bangunannya sudah ada, gedungnya sudah ada, tanahnya sudah ada, tapi jelek. Kita mau renov, gitu kan? Berarti itu akan menambah nilai aset tetap bukan? Iya dong, menambah tampilannya, berarti nilai aset tetapnya akan naik. Lalu gimana Pak caranya? Apakah itu masuk ke pembiayaan? Tidak. Karena renovasi gedung itu kan memberikan tambahan umur masa manfaat. Jadi harus masuk ke aset tetap dan nanti dia harus kena depresiasi. Jadi nggak bisa dibebankan satu kali. Kecuali ya memang renovasinya ringan. Contoh cuma ngecat ulang. Nah itu bolehlah sekali. Tapi kalau renovasi besar-besaran harus didepresiasi. Nah ini contohnya dia melakukan renovasi misalkan gedung kantor 20 juta dan 50 juta gitu ya. Nah kemudian
pada saat berjalannya itu baru terjadi 15 juta. Maka 15 juta itu kita klaim dulu sebagai biaya renovasi. Keluarin dulu. Nanti baru kita hitung. Ini kalau dia sudah selesai, umur manfaatnya nambah berapa? Nah, di situ kalian harus hitung ulang depresiasinya. Dihitung ulang ya depresiasinya ya. Kadang kan ada aset yang depresiasinya udah habis tuh. Jadi kalau udah kena renovasi berarti dia nambah lagi depresiasi yang baru. Tapi kalau depresiasi yang lama belum habis gimana Pak? Tinggal sisanya berapa ditambahin dengan yang baru, kalian hitung ulang. Nah, itu yang repot yang kayak gitu ya. Misalkan sisa 10 juta, ini nambah 15 juta, umurnya nambah 5 tahun, berarti 20 juta bagi 5 tahun kan gitu. Harus ngitung ulang. Bukan dari awal ya, tapi dari yang tersisa berapa. Apakah semua aset tetap harus ada depresiasinya? Kalau udah habis gimana Pak? Ada nggak aset tetap yang sudah habis depresiasinya, tapi masih muncul di laporan keuangan? Hah? Ada loh. Candi Borobudur, umurnya berapa dia? Mana ada depresiasi sampai ratusan tahun? Nggak ada. Udah udah minus kali ya. Candi, museum, itu bangunan kan? Oke, depresiasi paling lama berapa? Kalau dalam heritage aset itu maksimal 30 tahun. Nah, mereka aja udah lebih dari seratusan tahun gitu ya. Tapi mereka masih muncul di laporan keuangan, sekalipun tanpa depresiasi. Kenapa? Karena barangnya masih ada. Jadi harus muncul dong di laporan keuangan. Kalau nggak muncul di laporan keuangan, berarti barangnya sudah tidak ada. Cara munculnya gimana? Tetap pakai nilai residunya dia berapa. Biasanya ditulisnya Rp1. Rp1 kan artinya dia ada gitu. Masih eksis gitu. Tapi sudah nggak bisa didepresiasiin lagi. Udah habis. Kecuali nanti misalkan ada pemugaran di Candi Borobudur, ada biaya renovasi. Muncul depresiasi boleh. Museum ada pemugaran renovasi muncul boleh. Tapi kalau aslinya dia sudah habis masa depresiasinya. Jadi ditemukan aja udah 100 tahun pada saat Indonesia merdeka ya, apalagi sekarang gitu. Nggak ada pencatatan akuntansi yang dapat ngukur depresiasinya mereka. Barang-barang heritage aset tuh nggak bisa. Kemudian ada juga konstruksi dalam pengerjaan. Sesuai dengan ketetapannya, maka ini biasanya belum selesai ya pengerjaannya ya. Kalian boleh pilih catat biayanya dulu yang berjalan sekarang atau mau nunggu sampai dia selesai kan gitu. Tapi kalau mau nunggu sampai dia selesai harus bikin satu chart of account atau rekening untuk menampung berapa biaya yang harus dikeluarkan. Tapi kalau tidak ya boleh langsung catat ketika transaksi terjadi misalkan 40%-nya sekarang. Terus kemudian ada lagi 20%. Makanya ada perjanjian kerjasama itu biasanya mereka dalam bentuk termin. Misalkan termin 1 20%, termin 2 40%, termin 3 60% gitu. Jadi per persenan ini mereka mulai mencatat biaya. Untuk memudahkan sistem akuntansi aja sebetulnya. Tapi realitanya barangnya belum selesai. Biasanya belum selesai. Contoh misalnya di sini mereka membangun gedung secara swakelola ya pakai anggaran pribadi nilainya 500 juta. Pada akhir tahun itu sudah mencapai 90%. Baru dibayarkan 450 juta. Nah, karena sudah sampai 90%, kita bisa tulis yang sudah diakui sampai tahun tersebut selesai adalah 450. Tapi kita punya catatan, ini belum 100% ini. Ini masih 90%. Berikutnya, kalau kita punya aset, udah nggak mau kita pakai, terus kita lihat ada yang baru gitu ya. Mungkin kita nggak sanggup beli, tapi kita punya aset lama yang nggak kepake, kita bisa tukerin. Ya. Di akuntansi keuangan kan juga boleh ya. Mesin lama ditukar sama mesin yang baru gitu ya. Barang second ditukar sama barang yang baru. Nah, di akuntansi pemerintahan juga sama. Aset pun bisa dilakukan proses pertukaran. Barang lama dengan barang baru. Aset lama dengan aset yang baru. Nah, sistemnya sama juga. Misalnya, contoh kita mau tuker nih tanah nih ya. Tanah misalkan 15 miliar yang pertama, yang baru nih, tanah lama kita dihargainya 10 miliar. Tapi ada juga jalan dan sudah terbentuk di area depannya. Ya udah ditukerin aja di situ nilainya. Jadi nilai aset yang lama dikeluarin, nilai aset yang baru masuk. Kalau tanah tidak ada depresiasi ya.
Tapi kalau nanti di bangunan, gedung dan sebagainya, jangan lupa, jangan ketinggalan ada depresiasi dan akumulasi depresiasinya gitu. Biasanya mahasiswa suka lupa di situ karena tanah nggak pakai akumulasi depresiasi dia aman. Tapi begitu bangunan lupa deh ada akumulasi depresiasi ya kan. Jadi ketika dibalikin lagi jurnalnya kayaknya balance tapi setelah dihitung ternyata dia nggak balance. Asetnya jadi minus. Kalau renovasi bagaimana Pak? Renovasi juga sama ya. Sistemnya seperti tadi, dia ditandai atau renovasi itu misalkan kalau udah selesai dia harus pakai BAST ya, berita acara serah terima. Itu adalah bukti yang menandakan bahwa kegiatan tersebut sudah selesai. Sudah bukan lagi dalam bentuk konstruksi dalam pengerjaan. Nah ini ya, kalau sudah ada berita acara, dia boleh diklaim sebagai aset tetap. Tapi kalau dia belum selesai, ditulisnya masih dalam konstruksi dalam pengerjaan. Jadi kuncinya adalah bukti dokumen yang menyatakan bahwa dia sudah selesai atau tidak. Renovasi juga bisa seperti ini, misalkan contoh Dirjen Kekayaan Negara, mereka memperluas area ruang tunggu, bikin musola dan sebagainya, tapi dia belum selesai. Nah itu boleh catat juga sebagai KDP. Kemudian kreditnya dia adalah pembiayaan yang dikeluarkan sampai pada saat hari pencatatan 31 Desember. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai akuisisi aset ya, nambahin aset, bikin aset dan sebagainya. Berikutnya adalah kalau kita sudah nggak pakai aset tersebut, harusnya gimana? Bisa kita lepas. Ya. Lepas itu artinya sudah kita relakan aja atau kita jual. Bedanya apa? Ada yang tidak mendapatkan hasil, ya, artinya dinolkan aja, dilepas begitu aja, atau kita jual dan ada keuntungan di situ. Nah, berarti nanti ada dua sumber. Yang satu dia nggak dapat keuntungan, yang satu dia masih dapat keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena harusnya nilai asetnya udah nol, udah habis di masa depresiasinya. Jadi ada yang masih punya manfaat ekonomi maupun tidak punya manfaat ekonomi. Contoh misalkan nih contoh ekstrim aja gitu ya. Ada mobil dimiliki Pemda harganya 180 juta. Terus tiba-tiba mobilnya ketimpa pohon gitu. Kalau pas hujan angin kan suka ada ya, tiba-tiba jatuh gitu. Dan kerusakannya cukup berat. Sehingga mau nggak mau harus dijual dengan harga murah. Daripada diservis mahal gitu kan, jual murah aja deh, jadi barang rosokan gitu ya. Dapat 30 juta. Maka ditaksir dulu kalau dipakai selama 5 tahun berapa nilai residunya. Kalau ternyata masih menguntungkan ya kita catat. Tapi kalau enggak ya kita ini. Contoh misalkan harga jualnya 30 juta. Tapi setelah kita cek di nilai penyusutannya, harusnya nilai buku mobilnya masih 51 juta. Berarti kita harus mencatat adanya kerugian. Setelah dikurangi depresiasi, ruginya berapa? Oh, 21. Ya udah, mau nggak mau gitu. Daripada kalian keluar uang untuk servis, ya belum tentu nanti nilainya akan segitu lagi. Nih lihat ya di jurnalnya, akumulasi penyusutannya juga ikut dikeluarin kalau dilepas. Jadi supaya benda apapun yang dibeli maupun dijual, ya itu harus ikut dikeluarkan di situ. Supaya mengurangi nilai pembebanan yang berlebih. Oke, itu yang terakhir. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk aset? Relatif lebih mudah karena kelihatan kan ada barangnya, pasti ada harganya. Sistemnya juga kalau nggak beli tunai, kredit, hibah. Cuma tiga itu. Ada yang mau ditanyakan dari yang di Zoom? Belum ada, Kak. Oke, terima kasih kalau belum ada. Baik, kalau tidak ada hari ini atau minggu ini tidak ada kuis ya. Kita mungkin di minggu depan. Di minggu ini tidak ada kuis, betul. Minggu depan tanggal 27 Mei ada topiknya cukup banyak. Kita bicara mengenai pendapatan. Ya, pendapatan. Pendapatan itu sumbernya ada yang dari pajak, ada yang dari bukan pajak, sama ada yang dikasih hibah atau donasi. Nah, jadi mungkin lebih banyak di situ. Nanti kalau waktunya keburu juga saya akan kasih kuis, tapi kalau waktunya nggak keburu nanti saya taruh di sesi yang berikutnya aja. Soalnya materinya lumayan banyak. Ya. Itu aja dari Oh iya, saya. Kak.
Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri sesi kuliah kita. Ya, kita akan ketemu lagi di sesi kuliah minggu depan. Berarti balik lagi ke jam 10 ya. Ya. Oke, terima kasih yang sudah datang di Zoom, Maria dan Puji. Kita ketemu lagi minggu depan ya.